Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum, Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Perkenalkan, saya Ari Prasetyo dengan NIM 202111267. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Masuk ke dalam pembahasan, konsepsi formal dan substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut pemikiran Joseph Skach tentang hukum Islam, tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Inti pemikirannya adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tatanan hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum, kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, kata fikih sinonim dengan kata syariah atau din. Pendapat senada diungkapkan oleh Juhaya S. Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah al-fiqih al-akbar dan al-fiqih al-asgar. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122, yang artinya, agar mereka memperdalam pengetahuan dalam urusan agama. Pengertian fikih sebagaimana tersebut tampaknya masih dipergunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriyah, setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya. Pada abad kedua Hijriyah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah berkembang istilah fikih menurut ahli ushul dan ahli fikih atau fuqaha. Menurut para fuqaha, dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung dua pengertian, yaitu pengertian yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah, di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah,
juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Umar Sulaiman menjelaskan secara rinci perbedaan antara syariat dan fikih, yang mana ada 5 perbedaan, yaitu pertama, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Yang kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan nususnya yang ditujukan kepada manusia keseluruhan. Keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syariat untuk melaksanakan suatu perintah, ia harus melakukannya, sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Yang kelima, hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Pemikiran Skach secara esensi nampaknya berbeda. Skach memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud oleh Skach, baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah, lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis membuat pemilahan secara khusus. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari 2 dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Ada 2 dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga juga. Lalu hukum Islam yang berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad, atau pada tingkat yang lebih teknis disebut istinbat al-hakam. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dan syariah. Oleh karena itulah dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansional dan seluruh ajaran Islam dari seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, fikih itu cenderung sebagai konsep fungsional, akan tetapi perkembangan terakhir fikih dipahami oleh kalangan ushuliyyin sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran pada teks. Melihat istilah-istilah yang digunakan oleh Skach, secara garis besar, ia mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi, dan hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi
atau jurisprudensi di sisi lain. Akan tetapi, Sketch menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Dalam hal ini tampak jelas Sketch merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam, misalnya hukum Yahudi, Romawi, dan sebagainya. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Sukanto dan Mustada Abdullah merumuskan hukum dengan arti 1. Hukum dengan ilmu pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin dan atau sistem ajaran tentang kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. 9. Hukum dalam arti jalinan dan nilai-nilai. Analisis yang dipaparkan oleh Nadir Shah Hossein dalam menanggapi konsep hukum yang dikaji Sketch. Menurutnya, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu teoritis, abstrak, disiplin ilmu, dan praktis aplikatif. Atas uraian yang telah dipaparkan, secara terminologi, pemikiran Sketch mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Sketch harus memiliki sifat teknis dan formal seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya, membahas tentang konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sketch berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Penerimaan praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil titik terang bahwa adat dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Pada tahap ini adalah benar Sketch berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sumber hukum sekunder. Akan tetapi dalam hal ini Sketch melupakan dan mengabaikan faktor teologis bahwa hukum Islam tidak semata-mata berdasarkan realitas masyarakat semata, melainkan ada unsur uluhiyah yang memainkan peran penting dalam kreasi hukum Islam, sebagaimana pemahaman Islam secara umum. Pemikiran lain dari Sketch adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli. Al-Quran itu hanya memberikan prinsip antardim, dan kata ini menurut Sketch masih bersifat normatif. Tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi yang dilakukan.
Pemikiran Skach tentang Al-Quran hanya sebatas kitab hukum yang tentu saja pandangan seperti ini ditolak baik oleh orientalis seperti Coulson atau ahli hukum Islam atau hukum Islam yang lainnya. Pemikiran Skach selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi SAW atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Pengertian sunnah sebagaimana pandangan Skach, bahwa konsep sunnah atau hadis muncul relatif terkemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Mempertegas pendapat Rahman, An-Naim mengatakan bahwa sepanjang abad pertama Islam, penggunaan istilah sunnah mengacu pada sunnah Nabi maupun sunnah dalam pengertian tradisi individual seorang muslim maupun masyarakat pada umumnya. Skach menegaskan bahwa hadis-hadis dogmatis belum terwujud pada masa ditulisnya karangan-karangan dogmatis. Ia mencoba membuktikan hal tersebut dengan keyakinan bahwa Hasan tidak menyebutkan hadis apapun. Konsep sunnah atau hadis muncul relatif terkemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Mempertegas pendapat Rahman, An-Naim mengatakan bahwa sepanjang abad pertama Islam, penggunaan istilah sunnah mengacu pada sunnah Nabi maupun sunnah dalam pengertian tradisi individual seorang muslim maupun masyarakat pada umumnya. Skach menegaskan bahwa hadis-hadis dogmatis belum terwujud pada masa ditulisnya karangan-karangan dogmatis. Ia mencoba membuktikan hal tersebut dengan keyakinan bahwa Hasan tidak menyebutkan hadis apapun. Rahman menolak pendapat Skach yang mengatakan bahwa tidak ada hadis dogmatis jenis apapun. Bagaimana Skach bisa berasumsi seperti itu, misalnya tentang pentingnya keesaan Tuhan dan tentang 100 masalah lainnya. Lalu selanjutnya, kedudukan ijma dan qiyas. Secara prinsipil tidak berbeda antara pandangan Skach dengan para pakar hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendapat Skach bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Pandangan seperti menurut Rahman historis. Pemikiran ini didasarkan pada sunnah, berakhir pada sahabat, dan sekaligus istilah ijma bermula pada generasi sahabat juga. Kedudukan ijma dan qiyas secara prinsipil tidak berbeda antara pandangan Skach dengan para pakar hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendapat Skach bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Pandangan seperti meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi secara hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah, sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Analisis Skach menyebutkan bahwa bentuk-bentuk hukum Islam pada masa Nabi dan sahabat belum terwujud secara teknis, kecuali hukum keluarga dan waris, meskipun sumber awal materinya adalah tradisi Arab pra-Islam.
Sebagaimana yang dijelaskan di awal, teknis dalam hukum yang dimaksud oleh Skach bahwa materi-materi mentah hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Umayyah. Bentuk hukum lainnya adalah pembagian harta pusaka seperti yang telah dilakukan oleh Arab pra-Islam. Dalam tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, terdapat ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak berhak untuk mendapatkan harta pusaka. Terdapat 3 sebab untuk mendapatkan harta pusaka, yaitu yang pertama adopsi, yang kedua hijrah, dan yang ketiga adalah mu'aqah atau persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, tampak bahwa pada masa Nabi bentuk-bentuk Islam baik secara normatif maupun teknis telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut diakui ada yang orisinal berasal dari aturan Al-Quran dan ada pula modifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Lalu Skach beranggapan bahwa ketiga aliran yaitu Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah tidak menghasilkan hukum, meskipun Skach sendiri mengakui bahwa hukum-hukum yang dihasilkan oleh ketiga aliran tersebut semata-mata berdasarkan pertimbangan teologis, bukan hukum. Selanjutnya yang kemudian yaitu membahas tentang konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluhiyah. Dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat atau filsafat hukum, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan, atau pembahasan tentang Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, dan yang lainnya, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang, dan yang lainnya. Pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan oleh Skach. Hal itu diakui oleh para orientalis atau islamisis lainnya. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, dan yang lainnya untuk membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan filsafat secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau hikmat anasyri. Menurut Juhaya S. Praja, filsafat mempunyai tugas utama, yaitu yang pertama, tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri.
seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dan ilmu lainnya. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam, yang meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah dan hukum Islam. Sementara itu, objek praktis filsafat hukum Islam yaitu meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, dan ilmu Al-Quran dan hadis. Pendekatan filsafat hukum atau pendekatan filsafat hukum Islam, pendekatan filsafat hukum Islam atau Maqasid Asy-Syariah yang digunakan oleh Skach dalam arti kemaslahatan tampak tidak terjadi atau ada. Metode atau pendekatan kedua yang digunakan oleh Skach adalah metode sosiologi hukum. Menurut analisis penulis, ia persis menggunakan metode sosiologi hukum dari Max Weber. Hal itu terlihat dari teori pembedaan hukum. Misalnya, Skach membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, antara hukum positif dan hukum alam, serta antara hukum objektif dan subjektif. Menurut Surjana Sukanto, pembedaan tersebut mengandung beberapa kelemahan. Merujuk pada pembedaan-pembedaan tersebut, Surjana Sukanto setuju terhadap pembedaan antara hukum formal dan hukum material. Menurutnya, pembedaannya ini melahirkan rasionalisasi hukum formal yang dimaksudkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum yang aturannya didasarkan hanya pada logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain di luar hukum. Metode kedua yang digunakan oleh Skach adalah metode sejarah. Menurut analisis Surjana Sukanto, pada dasarnya metode sejarah ini masuk dalam mazhab sejarah dan kebudayaan sebagai mata rantai sebelum sosiologi hukum lahir dari mazhab sociological jurisprudence. Johaya S. Praja mengatakan bahwa pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi pada akhirnya sejarah harus berbicara fakta, yang dengan sendirinya nilai-nilai menjadi terabaikan. Sampai batas ini, pemikiran Skach tampaknya dapat dibenarkan dalam koridor pendekatan sejarah.
meskipun hal itu bukan yang final dalam menjustifikasi suatu hukum. Sosiologi hukum yang digunakan oleh Skach dalam menggali hukum Islam di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat. Tetapi di pihak lain, pemikiran Skach ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Artinya, atas dasar analisis sosiologinya, Skach mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan tersebut sebagaimana yang dijelaskan di awal. Menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Skach, yakni pendekatan sejarah dan ilmu sosial dalam hal ini, sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik, didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun ketidakjelasan dalam membaca atau membawakan materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas pengertiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.